Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian di dalam wasiat-wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Halaman yang ke-6. Di sini faslun fis shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana ayyakum bi ulumihim fid dharain. Faslun ay hadza faslun fis shaumi ing dalem nerangaken poso. Faslun utawi iki ku fasal fis shaumi ing dalem nerangaken poso. Ing dalem bab poso. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana wajtanabal harama fihi wal buhtana radhiya anhur rahmanu wa aujabalahul jinana. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, man uta sapane wong iku soma poso sapa man. Poso Ramadan ing wulan Ramadan, ing dalem wulan Ramadan. Wajtana balan gelem ngedoi sapa man al harama ing perkara kang haram fihi ing dalem Ramadan. Wal buhtana lan pira-pira goroh. Wal buhtana lan goroh. Radhiya mongko ngridani anhu saking man. Radhiya mongko ngridani anhu saking man. Sapa ar-rahmanu ndat kang maha welas. Sapa ar-rahmanu ndat kang maha welas. Wa aujabalan majibaken sapa rahman Allah. Wa aujabalan majibaken sapa ar-rahman atau Allah lahu maring man majibaken al jinana ing pira-pira swarga. Al jinana ing pira-pira swarga. Ya Ali hu Ali, man utawi sapane wong iku ittaba'a, man ittaba'a Ramadhana bisitin min Syawalin min Syawala kataballahu lahu somad dahri kullihi. Ya Ali hu Ali, man utawi sapane wong iku ittaba'a ngetut bureni sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan bisitin kelawan 6 min Syawalin min Syawala saking wulan Syawal. Kataba mongko nyatet sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala, sapa Allah Gusti Allah Ta'ala lahu maring man dicatet saumat dahri ing poso setahun kulihi iya sekabehane daher. Iki bab poso. Poso Ramadan itu ibadah, puasa itu ibadah yang istimewa. Ya, ibadah puasa itu ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena satu-satunya ibadah yang dijamin ikhlasnya adalah puasa. Jadi puasa itu adalah ibadah sirriyah. Apa deh? Ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Artinya yang tahu hanya orang yang melakukan puasa dengan Allah saja. Poso gak kena dipamer-pamer no. Ya.
Nah, sehingga apa itu namanya, ada sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Kullu amali bani adama lahu ila saum. Itu hadis qudsi. Setiap amal-amalnya anak Adam itu untuk anak Adam. Ila saum, kecuali puasa. Kata Allah, as-saumu li, puasa itu untukku. Wa ana hale utawi ingsun iku ajzi bakal bales sapa ingsun bihi kelawan ibadah puasa. Dijamin puasa itu amal ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah yang ikhlas. Loh, kenapa sih kok ibadah puasa kok ibadah sirriyah, ibadah yang ikhlas? Karena puasa itu tidak bisa dibuat untuk riya. Ya apa kate riya poso? Wong pamer poso iku gak iso. Justru sing iso dipamerno sing ora poso. Masuk apa enggak? Masuk akal apa enggak? Orang puasa tidak bisa dipamer-pamerkan. Tapi biasanya orang yang bisa pamer itu orang yang tidak puasa. Nah, contoh saiki. Sampeyan mau dadi musafir. Ya kan? Sampeyan enggak poso. Mampir di suatu daerah pas Jumatan, ono masjid kono sing Jumatan ya sekitar ono wong 500 lah. Bainal orang puasa dan tidak puasa, apa iso ditengeri? Gak iso. Kecuali orang yang tidak puasa tadi tiba-tiba pamer, juga rokok-rokokan, wah pamer gak poso, pamer. Lho akhirnya wong sing iso dipamer wong sing gak poso. Kalau puasa tidak bisa. Maka puasa itu adalah termasuk ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang dijamin keikhlasannya oleh Allah. Itu ya. Maka as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan saya akan membalasnya orang yang berpuasa. Inilah hebatnya puasa. Nah, kemudian kalau amalan-amalan yang lain semuanya itu bisa untuk berbuat riya. Salat itu bisa untuk riya. Ono arek Joko, mane iki sik Joko kabeh. Ono arek Joko. Ya, sembayang ijen ning masjid. Biasanya sembayang ijen, waduh, wong jenenge arek Joko cengkulit mbus selak bal-balan, mbus selak poli, pamane ya jenenge arek Joko ya. Semengane kegiatannya akeh. Nak salat dhewe masyaallah. Wis cengkulit, aduh 2 menit mari. Tapi pas arep salat tiba-tiba di dalam masjid itu ono calon maratuwane. Wis gampangane bapake arek sing mbok senengi mamane. Bapak arek sing kon senengi. Nah, kira-kira salatmu kaya biasane apa enggak? Mboten. Oh, gak jelas beda. Jelas beda ya kan? Jelas beda. Waktu salat ijen masyaallah bareng salat ketepan ono bapakne arek wedok sing disenengi, masyaallah salat disuk khusyukno. Allahu akbar, takbiratul ihram, masyaallah mantap banget. Allah, beda maneh. Salat bisa untuk riya. Apa maneh sedekah? Sedekah itu amalan yang melibatkan orang lain harus tahu. Yang namanya sedekah kan memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah itu maka bisa untuk riya, pamer. Ibadah lagi zakat juga termasuk amal ibadah yang melibatkan orang lain, bisa untuk riya, untuk pamer. Coro menanamkan keikhlasan itu sulit. Apalagi haji kata rahasia gak iso. Wong sak kampung ngeterno kabeh ya. Tapi kalau puasa ini adalah ibadah sirriyah. Ini diakui oleh Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Sehingga orang yang melakukan ibadah puasa, kata Rasulullah, ya memang ya pantas ini man shoma Ramadan wajadana bal haram fihi wal buhtana radhiya anhur rahmanu wa aujabalahu al jinana. Nah, tapi puasa yang oleh Allah Ta'ala aujabalahul jinan, ini puasa yang bagaimana? Harus wajadana bal harama fihi wal buhtan. Kudu benar-benar bisa menjauhkan
diri hal-hal yang diharamkan. Nah, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyatakan bahwasanya khamsatun utai perkara 5 iku, Masya Allah hadisnya saya dulu nggak hafal, sekarang lupa. Jadi begini, ada perkara 5 ya yang bisa menghapuskan pahalanya puasa. Di antaranya ini langsung ringkas saja. Yang pertama adalah al-kadhibu, goroh. Roh goroh. Goroh yang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan, iya bilang tidak, tidak bilang iya. Duwe puji gak duwe, muni duwe itu termasuk goroh. Pernah ya? Pernah apa sering? Nah itu goroh. Poso-poso ojo ade goroh, buhtan. Diadoi. Nomor loro wal ghibatu, ghibah. Ghibah itu termasuk salah satu perkara 5 yang bisa menghapus pahalanya puasa. Yang ketiga namimah, adu-adu, provokator, nah, adu cucuan, nah, itu, ya kan, itu termasuk. Yang keempat adalah yaminul ghamus, sumpah palsu. Poso-poso tadi sumpah palsu. Tadi karena kamu menerima uang, ya kan, sumpah palsu di hadapan hakim, mamanya kamu berani melakukan itu, maka pahalanya puasa hilang. Dan yang terakhir ini yang rawan, ini perhatikan, yang terakhir adalah an-nadharu bisyahwat. Poso-poso an-nadharu bisyahwat. Jadi mamanya ibaratnya melakno, saya itu tidak setuju kalau ada istilah ngabuburit. Ya, puasa melakno karo kiai-kiai, ulama-ulama itu kalau puasa itu ya ngaji, esok sore ngaji, omah, dalam ngaji. Ya, itu tujuannya adalah untuk menghindari dari perkara 5 itu. Ya kan? Ngabuburit. Delok ana arek wedok masyaallah mamane sampeyan poso-poso, padha arek wedok wayu, pakaiane tipis pisan, gak kudungan rambutnya diruwe mamane. Aku tak takon, kira-kira Pak mendelok apa enggak? Delok. Tapi nek kono kan kalau bisa syahwat, kalau nggak syahwat kan nggak apa-apa loh. Tapi kan kamu tetap, waduh, nak delok apa tahune gak sepiro, tapi nak delok londonge, nak delok ayune gak apa, tak delok okonge. Nah, poso-poso delok okonge mamane. Lah ini termasuk menghilangkan pahalanya puasa. Jadi kalau bisa wajitanabal haram pihi wal buhtan. Yang utama ini meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak sampai goroh, maka jaminannya radhiya anhur rahmanu wa aujabalahul janan, maka Allah Ta'ala akan memberikan jaminan untuk ke dalam surga. Ya. Terus ini ya alihu ali man itaba'a ramadhana bisitin min sawal kataballahu lahu somad dahri kullihi. Saya selamanya ngisi pengajian dalam rangka halal bihalal atau benar enggak, saya selamanya tidak berani membacakan dalil ini di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena saya terus terang belum pernah kuat untuk melakukan manitaba Ramadan bisitin min sawal. Umpama sampeyan ya kan, khutbah bulan Syawal, khutbah apa namanya? Khutbah Idul Fitri mamane, bacakan ini. Sing hati-hati, bisa nak wis berada di tengah-tengah masyarakat ya, sudah berumah tangga, kemudian kamu menjadi seorang ustadz, jadi ustadz mengenai terus diundang khutbah ono nggone salah satu masjid, entah itu di daerahmu sendiri, terutama di daerahnya sendiri ini. Engko mari kon khotbah masih bakal kumpul maneh ya kan? Ataupun di daerah lain. Ojo ada pisan-pisan gawe dalil iki nek awakmu durung iso nglakoni. Bahaya iki. Waduh. Ada ini kejadian ini. Seorang kiai khotbah Idul Fitri menggebu-gebu
Jadi dalil man ittaba'a ramadhana bi sittin min Syawal kataballahu lahu somad dahri kullih. Sing sapa wonge gelem ngetut bureni wulan Ramadan kelawan poso 6 dina saking wulan Syawal, Gusti Allah nyatet wong iku kaya poso setahun ganjarane, setahun betetet. Ana setahun betetete. Wa khutbah gebu-gebu. Nah, dene ana wong tuwek iku masyaallah saking seneng manduk-manduk masyaallah enak rek. Aku kan wis tuwa, aku iki umurku wis durung gak pasti umpama aku sewaktu-waktu dipanggil karo Allah taala wong panjenengan aku wis tuwa. Wis aku tak upayakno, aku kepengin poso Syawal, nyawal. Temen mari dikhotbah iku mang poso wong sing jamaah iki mang. Bareng suatu saat ya kan pas ini sik poso, pas waktu asar jamaah wong tuwek emang sing poso Syawal iki mang ketepaan lunga nek warung arep bungkus apa pancen tanggane dhewe sing khotbah. Bungkus apa? Bungkus nek warung bungkus lawe tok apa sak segone apa. Nah, ketepaan pas mlebu nek warung bungkus mang kepethuk ustad kiai sing khotbah iku mang. Tepaan kiai sing khotbah iku mang apa? Marung, mangan iki ngono. Wah. Jarene mbah iku, Pak Ustad, Pak Yai, kula niki sepuh-sepuh tak kuat-kuatno, Pak Yai jare sing sampean wingi khotbah niku poso 6 dina wulan Syawal iku jarene padha karo poso setahun. Lho kok sampean kok malah mboten poso to, Yai, Pak Yai jarene. Are wisin, tapi yang kiai yo iso alasane ya apa? Ngapunten, Mbah. Nak kula sakniki panjenengan sik dereng saged nglampahi. Tapi poso 6 dina niku mboten kedah mari hari raya Idul Fitri menene terus sampai 6 dina mboten ngoten. Sing penting Syawal iku dijukuk 6 dina angsal, Mbah Yai. Oh ngoten nah. Nggih, asline panjenengan gak tau poso iki, Mang. Ya tapi sini ustaz kiai yo ya iso ae carane. Apa cara nutupi isin ya kan? Mau oleh ngelesi lho ya iso ae. Jenengan pun siam to, Mbah. Weh kula pun poso krana jenengan dawuh sing ngoten kula kepengin angsal ganjarane poso setahun. Nggih, Mbah, kula sik dereng. Nyuwun pendongane mawon, Mbah, benjing kula mulai, Mbah. Ya mboten mbok enggak. Wong ya ora wajib hukume ya. Apa? Ya sunah. Tapi ya memang jangan sampai menjadi apa jeneng memang senjata makan tuan itu. Jadi memang maka orang ceramah, orang pidato itu ada rambu-rambu loh, Rek, ya. Bahaya ada rambu-rambu. Rambu-rambunya apa? Surat Sob deloken ayat 2 tah berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mala wander keliru ana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mala taf'alun, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu lima krana apa? Takuluna ngucap utawa ngomong sapa sira lima maring barang la taf'alun kang ora nglakoni sapa sira kabeh. Kabura maktan iki lho, kabura maktan iki lho. Indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu benci terhadap orang yang melakukan, yang mengucapkan sesuatu, yang memerintahkan sesuatu kepada orang lain dan ternyata dirinya sendiri belum bisa mengamalkan, belum bisa melakukan. Ini bahaya ini. Nah, enggak boleh. Ya oleh kalau perkara surat oleh tapi dibenci Allah taala wong ora wajib. Maka artinya apa? Rambu-rambunya orang pidato kalau misalnya kita itu sudah mampu untuk melakukannya itu boleh kita menyuruh orang lain. Contoh umpamanya saya sudah mengamalkan membaca sholawat setiap hari itu adalah 200 kali, maghrib 100, subuh 100. Kemudian ada hadis man sholla alayya mi'atan kataballahu bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nari wa askadahu yamal qiyamati ma'asyuhada. Barang siapa yang mau membaca sholawat 100 kali kepada saya, kata Rasulullah, maka orang itu akan dibebaskan
dosa-dosa nifak akan dibebaskan. Besok di hari kiamat dibebaskan dari siksa api neraka, dan besok di hari kiamat akan dikumpulkan kepada dengan orang-orang apa itu namanya yang mati syahid, ma'asyahidin. Nah, ini saya sarankan kepada jamaah, kalau memang saya sudah melakukan. Kalau saya belum melakukan, maka saya tidak berani untuk apa? Untuk menyarankan kepada jamaah. Itu termasuk rambu-rambunya orang ceramah seperti itu. Aja sampai ngongkon nyang wong awake dhewe gak nglakoni. Apa? Katok bedah didodomi apa? Iso hujah gak iso lakoni. Aja sampai katok bedah didodomi. Nah, sing hati-hati besok nawamu khotbah bareng hati-hati ya. Iki manita ba'arid Ramadan bisitin min sawwala kataballahu lahu somat dahri kullihi ya. Sing sapa wonge poso, saya hanya membaca nasihat Kanjeng Nabi ini loh ya. Ini membaca nasihatnya Nabi atau wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka orang ini mendapatkan pahala seperti pahalanya orang puasa setahun beleng. Yes. Dan ini satu fasal, memang hanya sedikit ini untuk faslun fissaum. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan yang kali ini insya Allah tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan 2023 ini, kita bisa menjalankan amal ibadah puasa dengan sempurna, bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan, kemudian jauh dari kebohongan, dari ghibah, dari namimah, sehingga kita termasuk orang yang akan mendapatkan balasan surga dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan selesai, maka kita akan kembali bersih ka yauma waladathu ummuh, bagikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibu dari rahimnya. Karena pahalanya puasa, pahalanya taraweh, pahalanya baca Al-Quran dan lain sebagainya di bulan Ramadan ini ditikal-tikalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.